وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الشيخ الإمام النووي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa atba'ihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asa Allah yawmal qiyamah bi zumratil syuhada wal ulama bi zumratil fuqaha wal ulama wa bi riwayatin wa kuntu lahu syafi'an wa kuntu lahu yawmal qiyamah syafi'an wa syahida wa bi riwayatin wa qila lahu udkhul min abwabi jannati syi'ta. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza, barang siapa hafiza atas umatku 40 hadis dari perkara agamanya, Allah akan bangkit dia pada hari kiamat pada golongan fuqaha dan ulama. Dan pada satu riwayat, aku adalah nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepadanya dan bersaksi. Dan pada satu riwayat yang lain dikatakan bagi dia, masuklah kau dari pintu-pintu surga yang engkau kehendaki. Ini sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau menyatakan barang siapa hafizah. Nah, hafizah ini bahasa asalnya adalah memelihara. Hafizah, barang siapa yang memelihara 40 hadis. 40 hadis, dia akan dibangkit pada hari kiamat pada golongan orang-orang fuqaha dan ulama. Riwayat lain, Rasulullah bersabda, aku akan memberi syafaat kepadanya. Riwayat yang lain dikatakan bagi dia, masuklah ke dalam surga pintu mana yang kau kehendaki. Untuk orang-orang yang hafizah tadi, barang siapa hafizah 40 hadis. Nah, di situ para ulama yang menafsirkan hadis itu,
Hafiza itu artinya ujar mereka mengatakan hafal. Siapa hafal 40 hadis? Hadis mana-mana kah? Asal hadis. 40 hadis dia hafal, maka orang ini dipersilahkan masuk surga pintu mana yang dia mau. Nah, oleh karena itu para ulama dan orang-orang dahulu berlomba-lomba menghafal 40 hadis itu. Hadis nang handap-handap aja kah dihafal. 40 buting hadis masuk sudah dalam bab ini. Misalnya kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta bahwa abtar, masuk buting hadisnya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, satu hadisnya. Misal hadis yang lain lagi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa akhir kalamnya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Nah, 2 hadis. Nah, 40 macam hadis hafal. Maka di hari kiamat nanti dia dipersilahkan masuk surga ke pintu mana yang dia kehendaki. Ada sebagian ulama lagi yang mengartikan hafiza itu termasuk di situ menulis 40 hadis. Jadi ambil buku, cari, tulis 40 hadis. Meniru manakah kitab-kitab hadis, diambil, tulis. Ada kitab hadis ditulis sampai 40 buting hadis. Masuk juga dalam pengertian hafizah itu. Namun kada hafal nulis barang atau hafal ke 40 hadis. Besok ada sanggup nukar buku, cari kitab hadis, salin 40 buting. Termasuk dalam sabda Nabi hafizah juga. Jadi para ulama dulu mereka berlomba-lomba menyusun kitab Arba'in ini. Mulai zamannya Abdullah ibn al-Mubarak sampai Ibnu macam-macam. Para ahli-ahli fikih, ada ahli-ahli hadis, sampai ulama-ulama sekarang. Mereka berlomba menyusun, mengumpulkan 40 hadis. Nah, baik ada yang hafal ke 40 hadis atau mereka jadikan kitab. Jumlahnya isinya 40 hadis. Kenapa demikian? Karena berharap supaya masuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nanti di akhirat dikatakan bagi dia, udkhul, masuklah, min abwabil jannah syi'ta, dari pintu-pintu surga mana yang kau mau. 40 hadis. Munya kita ada kemauan, ada ngalihnya itu. Asa ada kemauan. Mahapa ngalih, tulis. Banyak aja orang berjual buku kitab hadis. Nah, karena hari Jumat seminggu ini sebuting hadis tulis. Karena Jumat dia sebuting pulang hadis sampai 40 hadis. Nah, kita bisa berharap dapat keuntungan fadilat di akhirat kena nyaman benar masuk
ke pintu surga mana yang kau kehendaki. Jadi ini satu pekerjaan yang patut untuk kita perhitungkan, untuk dilakukan, diagendakan. Termasuk amaliyah yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada sulitnya dan kada ganal mudahnya, tinggal kemauannya aja lagi. Tinggal kemauannya. Kitab-kitab hadis banyak orang berjual di pasar. Kitab-kitab hadis yang isinya ada mungkin 100 hadis, ada mungkin isinya bahkan ada yang sampai sekian hadis. Nah kita nukar, karena minggu ini kita salin sebutin hadis ke sebuah buku sampai terkumpul 40 hadis. Nah kilalahu dikatakan bagi dia kena di hari kiamat, udkhul min abwabil jannah syi'ta, masuklah kau dari pintu-pintu surga yang kau kehendaki. Imam An-Nawawi, salah seorang tokoh imam kita mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, beliau mengumpul juga 40 hadis itu. Nah ngarannya Arba'in Hadisah atau disebut dengan Arba'in Nawawiyah. Dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang di situ beliau kumpulkan 40 hadis, dan di situ beliau menulis hadis yang pertama. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah satu hadis ini sebutin hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Masuk panjang apa hadisnya ini? Banyak hadis yang handap-handap pada itu, hendak mengumpul 40 hadis itu. Banyak hadis yang handap-handap. Artinya Rasulullah SAW bersabda, ujar Sayyidina Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Innama itu bagi yang belajar nahu lil hasar, artinya hanya saja. Di luar pada itu artinya kan masuk, hanya saja. Hanya saja amal-amal itu dengan niat. Amal yang kita lakukan itu yang dipandang Allah niatnya.
amal-amal yang kita kerjakan itu yang dipandang Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya. Apa arti niat itu? Niat itu artinya pertama, qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Nah, niat ini lain lawan rencana. Beda. Niat itu belain lawan cita-cita. Nah, niat ini adalah menyengaja sesuatu beserta dengan memperbuatnya. Nah, itu niat. Kayak kita sembahyang, gimana niatnya sembahyang itu? Nah, waktu Allahu Akbar untuk lo, jadi mengkasat sesuatu beserta dengan melakukannya, niat. Amun isuk-isuk kaina, nah itu cita-cita atau rencana, isuk kaina aku hendak ke masjid, nah itu belum niat lagi, itu cita-cita ngarannya. Kalau niat ini, nah sudah siap semuaan hendak turun ke masjid, nah itu berniat, itu niatnya di situ. Wudu, hendak berwudu nah ke batang ke sungai, belum niat lagi itu. Apabila disebut niat, begitu sudah kita mengambil banyu, nah membasuh wajah, nah, di situ ada niat, disitulah niat. Jadi jar Nabi, innamal a'malu, hanya saja segala perbuatan-perbuatan itu bin niyat, dengan niatnya. Para ulama menafsirkan hanya saja perbuatan itu dengan niat, hanya saja sah perbuatan dengan niat. Orang meigau sahlah, kada sah. Kenapa? Meigau kada sah. Nah, karena kada ada niatnya. Orang meigau itu adalah niat, kada ada niatnya. Jadi apapun yang dilakukan orang meigau itu kada dihitung oleh Allah, karena kada ada niatnya. Innamal a'mal, hanya saja perbuatan itu dihitung pahala oleh Allah. Niatnya apa? Niatnya apa? Jadi niat ini fungsinya satu, supaya amal kita ini sah. Dua, fungsi niat supaya amal ini ada ganjaran di sisi Allah. Itu niat. Puasa contohnya, niatnya sengaja melakukan puasa. Yang kedua, mengharapkan ganjaran dari Allah atau lillahi ta'ala. Nah, hanya puasa itu menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada kita kalau terkumpul dua tuh. Untuk sah dan berpahalanya puasa diperlukan dua niat. Satu, niatnya saja ku puasa, yang kedua karena Allah. Kalau niatnya saja ku puasa untuk mengurusi awak, sahlah puasanya, sah, berpahala lah, kada berpahala. Ada orang kalau mengurusi awak bawa puasa aja. Ini puasanya bukan karena Allah, mengurusi awak.
Sahlah puasanya, sah. Berpahala lah, kada berpahala karena Allah. Nah, innamal a'mal hanya saja sahnya sebuah amal itu bin niat dengan niat. Innamal a'mal hanya saja berpahalanya sebuah amal dengan niat juga. Jadi dua hal yang terpisah. Supaya sahnya amal niat. Supaya berpahalanya amal niat juga. Aku bejakat bagi-bagi duit supaya aku padahan orang pemurah. Kalau salah, sah zakatnya, sah karena dia bagi-bagikan. Berpahala lah, kada berpahala karena Allah. Jadi untuk sah sebuah amal dengan niat, untuk berpahalanya sebuah amal dengan niat juga. Nah, innamal a'mal bin niat, ujar Nabi kita. Hanya saja sahnya sebuah amal dengan niat. Hanya saja berpahalanya amal dengan niat juga. Sahnya sebuah amal dengan disengaja. Berpahalanya sebuah amal dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bin niyyat. Nah, apalagi ujar Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu apa yang ia niatkan. Bagi tiap-tiap orang itu apa yang dia niatkan. Orang puasa niatnya supaya bakurus awak, iya bakurus awak tuh balasannya. Orang puasa niatnya supaya dapat ridha Allah, itu balasannya. Walikulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu apa yang dia niatkan. Nah, jadi para ulama kita banyak dalam beberapa kitab mereka menulis tentang niat sebuah amal. Bagaimana supaya satu amal ini banyak mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan niat-niat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mereka mengajarkan, para ulama kita sudah meneliti amalan-amalan supaya amalan ini banyak ganjarannya kepada kita, banyak niatnya sesuai niat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wa inna malikul imri'in manawa, itu dalilnya. Bagi tiap-tiap orang itu apa yang dia niatkan. Menuntut ilmu ini disuruh Allah. Nah, kalau kita menuntut ilmu, apa niat kita? Supaya menuntut ilmu ini banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari Allah. Tergantung niatnya. Nah, para ulama kita menulis. Satu, ujar mereka, kalau kita menuntut ilmu itu niatkan imtithalu amrillah wa rasuli, menjunjung perintah Allah dan Rasul. Karena Allah dalam Quran nyuruh, Nabi dalam hadisnya menyuruh menuntut ilmu.
Nah, jadi aku menuntut ilmu ini menjunjung perintah Allah dan perintah Rasul. Satu, sudah niat kita semacam dapat. Yang kedua, kita menuntut ilmu itu apa? Libtigha'i maradatillah, untuk menuntut keridhaan Allah. Karena kita menuntut ilmu ini, kita pasti disenangi Allah, pasti diridhai Allah. Jadi kita menuntut ilmu ini, satu, menjunjung perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, mencari ridha Allah Ta'ala. Karena dalam menuntut ilmu itu pasti di situ ada ridhanya Allah. Itu yang ku cari menuntut ilmu tuh, ridhanya Allah. Nah, dua sudah. Yang ketiga, menuntut ilmu itu apa? Li talabi hidayatillah, menuntut petunjuk Allah. Kita disuruh ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Nah, kita disuruh mencari petunjuk nih. Jadi menuntut ilmu ini tujuannya apa? Mencari, menuntut hidayah Allah. 3, dapat pahala sudah. 3 macam pahala yang kita dapat. Nah, yang kelima, libtigha'i mahabbatillah. Aku menuntut ilmu ini mencari kecintaan Allah. Karena Allah pasti cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ibtigha mahabbatillah, untuk menuntut kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, menuntut ilmu apa? Liibrahil malaikah, menyenangkan malaikat. Malaikat kita ini ada malaikat rakib, ada malaikat atib, ada lagi malaikat hafazah yang kada terhitung. Nah, di tubuh kita nih ada malaikat rakib, tukang catat amal baik. Ada malaikat di tubuh kita atid, pencatat amal jahat. Dan di tubuh kita kada terhitung malaikat-malaikat yang namanya hafazah. Di telinga kita saling banyakkan malaikat hafazah menjaga. Makanya bila kita guring, suara kita masukkan samut di telinga. Suara kita akan masukkan ulat dalam telinga. Kenapa? Ada malaikat hafazah di situ yang menjaga. Bila kita bangun, jangan ada yang jaga. Bila kita guring, berfungsi itu malaikat hafazah, dijaganya kita. Nah, di lubang-lubang hidung kita ada malaikat hafazah yang menjaga supaya bila kita guring kada bakal napa-napa hidung kita. Di mata kita, di seluruh tubuh kita ada malaikat hafazah. Nah, mereka malaikat hafazah ini kalau kita turun menuntut ilmu agama, mereka sangat senang, mereka gembira. Nah, jadi kita menuntut ilmu ini tujuannya juga liibrahil malaikah, untuk menyenangkan malaikat itu. Dan ini satu kebaikan. Yang keenam, apa kita lagi menuntut ilmu ini? Liibrahil walidain, untuk menyenangkan dua orang tua kita. Karena orang tua kita yang dikubur itu, mereka dalam satu hadis ada yang mengatakan seminggu sekali dilaporkan malaikat tentang perihal perilaku kita. Anak kita dalam dunia menuntut ilmu. Nah, mereka sangat senang di alam kubur sana.
sangat senang. Jadi kita menuntut ilmu ini salah satu tujuan kita apa? Li'ifrahil walidain, menyenangkan kedua orang tua kita. Kalau kita menghadiahi Fatihah lawan orang tua, ini khilaf ulama. Ada mengatakan sampai, ada mengatakan kada. Kita yang baca Quran, kita bertahlil sagan orang tua kita, itu khilaf ulama. Sebagian mengatakan kada sampai, sebagian mengatakan sampai. Ini khilaf. Tapi kalau kita menuntut ilmu, kita menyenangkan kedua orang tua kita dalam kubur, nah ini kada ada khilaf semuaan. Sepakat bahwa orang tua kita sangat senang, gembira mendengar laporan anaknya menuntut ilmu agama. Jadi kita menuntut ilmu agama, salah satu tujuan kita menyenangkan kedua orang tua kita. Nah, jadi banyak cara untuk menyenangkan kedua orang tua kita ini. Banyak cara. Dengan mendoakan Allahumma ghfirli wali walidayya, itu menyenangkan. Ya, termasuk tadi bertahlil untuk dua orang tua, walaupun itu khilaf ulama. Mengirimi Fatihah kepada orang tua, walaupun khilaf ulama juga di situ. Jadi sebagaimana dalam dunia kita dituntut untuk menyenangkan kedua orang tua yang masih hidup, yang sudah wafat pun tetap kita dituntut juga untuk menyenangkan mereka. Orang tua yang paling sedih di kubur itu apa? Begitu dapat laporan dari malaikat, anak ikam tadi maksiat kepada Allah, anak ikam tadi minum arak, anak ikam tadi berbuat zina, anak ikam tadi macam-macam maksiat. Ini yang paling menyedihkan kedua orang tua di alam kubur. Orang tua di alam kubur akan senang kalau mendengar laporan malaikat, anak ikam tadi menuntut ilmu agama. Nah, jadi kita turun menuntut ilmu agama, tujuan kita salah satu adalah juga menyenangkan kedua orang tua kita. Dan ini pahala bagi kita, pahala kebaktian kepada kedua orang tua. Jadi bakti kepada kedua orang tua bukan hanya waktu hidup di alam dunia. Mereka di alam kubur pun tetap kita disuruh bakti kepada mereka dengan cara mendoakan mereka, termasuk kita menuntut ilmu agama ini, menyenangkan kedua orang tua kita. Nah, yang ketujuh, apalagi kita menuntut ilmu nih, li syukri ni'matil akal, untuk mensyukuri nikmat akal. Mensyukuri nikmat akal. Kita diberi Tuhan akal. Kalau akal ini kita gunakan untuk menuntut ilmu agama, nah di sini termasuk mensyukuri nikmat akal ini. Masuk. Apalagi yang disuruh kita liizalatil jahal. Aku menuntut ilmu tujuannya untuk membuang kejahilan dalam diriku. Membuang kejahilan disuruh juga. Nah, jadi sekali menuntut ilmu, sekali turun ke suatu majelis ilmu, ada berapa pahala yang kita dapatkan. Karena banyaknya niat kebaikan yang terkandung di situ. Nah, jadi amalan orang yang berilmu itu walaupun kada banyak, pahalanya lebih banyak daripada orang yang kada berilmu walaupun mereka banyak beramal. Kenapa sebabnya? Karena orang berilmu itu mengerti sekali beramal sekian niatnya. Maka innamal a'malu biniyat, jar Nabi, hanya saja amal dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, makin banyak niat-niat kebaikan yang terkandung di situ, makin banyak pahala yang kita dapatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, bersedekah kita. Sedekah lawan hadiah sama. Cuma bedanya adalah niatnya. Kalau sedekah niatnya untuk akhirat. Kalau hadiah untuk dunia. Walaupun ke akhirat juga, cuma melalui perantara dunia. Itu hadiah. Nah, jadi sedekah ini sama pada 100.000. Sedekah, bahagia, sama. Cuma yang saya kong ini mengerti, saya kong ada mengerti. Nah, mengerti ini bersedekah sama, saling banyakkan pahalanya. Kenapa? Ini niatnya banyak. Satu, aku bersedekah menjunjung perintah Allah dan Rasul. Dua, aku bersedekah ini li'itfa'i ghadabir Rabb. Aku bersedekah ini untuk memadamkan kemarahan Tuhan kepadaku. Karena hadis Nabi mengatakan sedekah itu memadamkan kemarahan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ada berbuat satu maksiat kepada Allah, misal apa? Tak tinggalkan sembahyang, tak tunda sembahyang daripada waktunya, atau maksiat-maksiat lain yang kita kerjakan, Tuhan marah kepada kita. Tuhan marah. Kayak apa supaya Tuhan ini ampih marah? Sedekah. Sedekah li'itfa'i ghadabir Rabb, memadamkan kemarahan Allah. Nah, aku bersedekah ini tujuannya memadamkan kemarahan Tuhan kepadaku. Kalau aku ada maksiat yang ku kerjakan. Nah, itu sedekah. Li'itfa'i ghadabir Rabb. Apalagi bersedekah tujuanku mengikut sunnah Rasulullah. Karena Nabi kita orang yang suka bersedekah. Apalagi bersedekah liizarati bukhli, untuk menghilangkan kikir dalam diriku. Bersedekah. Apa lagi bersedekah idkhalus surur lil muslim, menyenangkan hati orang muslim. Nah, jadi sekali bersedekah, seapa niat yang kita niatkan, itu pahala yang kita dapatkan. Jadi orang-orang dahulu, kalaunya kita membaca sejarah manaqib para ulama, para aulia, mereka itu apabila hendak sesuatu, mereka datang kepada ulama bertakun apa niatnya. Ini hendak berzakat, apa niatnya berzakat ini? Nah, ulama ini melajari, satu kan berniat ini, dua berniat ini, tiga berniat ini, empat niat ini. Mereka belajar. Nak puasa, apa niat puasa itu belajar. Hendak kawin, mereka belajar apa niatnya kawin nih, supaya menghasilkan zuriat yang salih dan salihah. Hendak berdagang, apa niatnya yang bagus berdagang ini. Nah, mereka belajar itu. Pastilah belajar, mendatangi para ulama, mau belajar apa niat yang bakal dikerjakan. Nah, itu akhlak orang-orang dahulu. Kadang akan masuk ke satu pekerjaan sebelum tahu dulu apa niatnya. Apa niatnya? Hendak musafir, apa niatnya musafir ini? Hendak ke Jawa, mereka belajar apa gerang niatnya ke Jawa nih, supaya dari rumah sampai ke sana sampai bulik selalu diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah kalau kita membaca sejarah menakib-menakib para aulia demikian. Mereka belajar. Kayak apa caranya. Anak umrah. Nabi takun umrah. Apa garang niatnya umrah itu? Supaya dari awal sampai datang dalam ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Paman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya pun dibalas Allah dan Rasul. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, hidup di Mekah, berdakwah di Mekah. Di sana banyak halangan rintangan, disuruh Allah pindah ke Madinah. Pindah. Perkara pindah ini, kada nyaman-nyaman pindah kampung ini. Apalagi keluarga di sini, usaha di sini, semuaan di sini, disuruh pindah ke negeri lain. Dahulu Makkah Madinah itu kada parak ini, 4-5 jam sampai. Bakarita 2 jam setengah. Dahulu mingguan hanya sampai. Itu negeri lain lagi Makkah Madinah ini. Nah Rasulullah disuruh hijrah ke sana dan kaum muslimin. Lalu jar Nabi, siapa hijrah dari Makkah ke Madinah karena Allah dan Rasul, itu Allah dan Rasul kita membalas. Allah Rasul kita membalasnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrah karena dunia. Aw imra'atin yankihuha, atau hijrah karena perempuan yang bakal dia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu kepada yang dia hijrah kepadanya itu. Ada di antara sahabat Nabi ini yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena apa? Karena kongsi pindah ke sana. Kawan kongsi. Ini kongsi berusaha di Mekah. Kongsian ini 4 Nabi hijrah ke Madinah. Menaku tinggal ada lagi aku usaha. Baik hijrah juga 4 lawan kawan. Nyaman tetap berkongsi di sana. Nah hijrah karena kongsinya, bukan hijrah karena Allah dan Rasul. Artinya ringkasnya dia hijrah ke Madinah karena bisnis. Bisnis. Nah, apa balasan hijrahnya? Ya bisnis itu maksudnya balasannya. Di akhirat kada lagi balasan. Ada yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena apa? Karena tunangan hijrah ke Madinah. Amun kada 4 hijrah, tunangan bisa kawin ke lain. Kawin ke lain. Namun kada diiringi hijrah ini, habis tunangan yang milik orang. Lalu 4 juga hijrah ke Madinah, mengiringi tunangan tadi, tak kawin juga ini di sana. Dan kawin itu maksudnya balasannya. Kawin itu balasannya. Barang siapa hijrah dari Mekah ke Madinah karena dunia yang dia dapatkan, dapat dunia. Akhirat kada ada lagi. Siapa hijrah ke Madinah karena tunangannya hijrah ke Madinah, dapat tunangannya, kawin di Madinah, selesai. Di akhirat kada ada lagi balasannya. Nah itulah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapatkan
tergantung dengan apa yang kita niatkan. Apa niatnya? Apabila kita beramal, niat kita ini karena Allah dan ingin dapat ridha Allah, nah kita dapatkan itu. Bila kita beramal untuk kepentingan duniawi, maka itu akan dia dapatkan kepentingan duniawi, dan akhiratnya kada akan ada lagi balasan yang